Pemirsa, siapa sosok pelatih timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert hingga saat ini masih misterius. Meski Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih bungkam, namun sejumlah nama telah bermunculan ke publik. Apakah timnas Garuda akan kembali dilatih oleh pelatih dari Eropa atau justru kembali ke pelatih dari Asia? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pelatih timnas Indonesia yang saat ini pelatih Sumsel United, Coach Neil Maizar, dan founder Football Institute Budi Setiawan. Selamat sore, Bung Budi, Coach Neil. Selamat sore, Mbak. Dengan Eva di studio, saya akan ke Bung Budi dulu. Bung, Erick Thohir ternyata masih bungkam soal pelatih baru timnas, tapi ada kode dari Kepala Pencari Bakat PSSI Simon Tahamata yang mengunggah foto legenda Belanda Frank de Boer. Nah, sosok yang juga dikenal oleh Erick Thohir saat menjadi presiden klub Inter Milan. Tanggapan Anda soal sosok ini? Ya, tanggapan saya mungkin kita jangan terlalu terburu-buru untuk berspekulasi atau mengambil kesimpulan sendiri dengan apa yang sudah diunggah oleh Coach Simon. Artinya kan bisa jadi itu adalah sebuah nostalgia, bukan sebuah kode bahwa ini akan menjadi calon nominasi. Karena calon nominasi pelatih timnas kita kan juga dalam 1 minggu terakhir ini sudah banyak sekali bertebaran. Dan tentang waktu 2 hari yang katanya Erick akan mengumumkan itu, saya pikir itu juga bukan sebuah narasi yang tepat. Karena memilih calon pelatih timnas ini juga tidak bisa terburu-buru. Begitu banyak pertimbangan, apalagi dalam 10 bulan terakhir, Patrick Kluivert pun yang sudah ditunjuk pun juga mengalami kegagalan, dianggap gagal. Artinya kita boleh mengusulkan nama-nama, kita boleh memberikan masukan nama-nama, tapi untuk dikejar PSSI untuk memilih segera mungkin, ini yang mungkin batasan waktunya harus dilimitasi. Nah, batasan limitasi itu kan memang sudah diberikan sinyalnya ya oleh Pak Mensesnek kemarin bahwa segera mencari pelatih pengganti Patrick Kluivert. Tapi batasan limitasinya ini di mana? Apakah menjelang pertandingan FIFA Matchday 10 sampai dengan 18 November? Kalau misalnya itu yang memang diberikan waktunya, artinya waktunya sangat sedikit, kurang dari 1 bulan. Apakah bisa PSSI memberikan pilihan opsi-opsi pelatih? Ini mungkin menjadi salah satu handicap tersendiri. Tapi berkaitan dengan 2 nama Frank de Boer dan satu lagi Acil itu, ya Frank de Boer kita rasa memang sangat dekat dikaitkan dengan keberadaannya Erick Thohir, karena pada saat di Inter Milan juga melatih. Tapi kan hasilnya kan juga ternyata tidak bagus-bagus amat ketika di Inter Milan. Apakah ingin mengulangi kisah untuk dipimpin dengan pelatih Belanda lagi? Kan tidak segampang itu untuk melakukan kriteria. Jadi kalau saya pribadi lebih baik kita jangan berspekulasi dengan nama-nama yang ada, tapi baiknya PSSI diberikan masukan tentang kriteria calon pelatih timnas ini seperti apa kebutuhannya. Belum tentu semua pelatih Eropa itu fit dengan kebutuhan timnas Indonesia. Karena Indonesia ini kan bermain di kawasan Asia, bukan bermain di Eropa, bukan bermain di Amerika Latin. Artinya kita butuh pelatih yang memang mengetahui kultur sepak bola Asia dan memahami calon-calon lawan Indonesia, baik itu di Asia Tenggara, Asia Timur, maupun Asia secara keseluruhan. Mungkin itu dulu, Mbak Eva. Oke, Bung Budi, meskipun Anda bilang jangan berspekulasi soal nama Frank de Boer, kemudian Archil, tetapi sebelumnya juga ada nama Van Gaal yang muncul ke publik dan dipastikan bukan ya penggantinya. Anda punya informasi siapa pengganti Kluivert? Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun, dan informasi di dalam PSSI pun sangat konfidensial, tidak mudah mencari informasi ini di PSSI karena memang sangat tertutup. Bahkan di kalangan exco dan kesekjenan pun juga ketika saya coba korek informasi juga agak nggak bisa meraba arahnya kemana. Artinya memang ini dalam penetapan atau pemilihan pelatih timnas senior ke depan itu kan memiliki banyak target, karena target PSSI untuk masuk Piala Dunia 2030 ini kan juga nggak bisa dibilang lama. Waktu 5 tahun ini, 6 tahun ini itu sangat sebentar. Apakah bisa pelatih yang ditunjuk itu memastikan bahwa kita bisa mengunci tiket untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia? Dan target selanjutnya yang ditetapkan itu adalah Piala Asia dan juga Olimpiade. 3 pilihan pelatih dalam waktu, atau mungkin 2 pilihan pelatih dalam waktu singkat ini, saya rasa ini bukan pekerjaan yang mudah, dan kita juga tidak ingin memaksa PSSI untuk segera memutuskan nama-nama karena ini akan berakibat memiliki dampak yang sangat besar untuk sepak bolaan Indonesia ke depan. Jadi
saya pikir berikan waktu PSSI untuk mereka memilih nama, untuk direktur teknik bekerja, memberikan masukan berdasarkan dengan kebutuhan tim nasional Indonesia ke depan. Bagaimana dengan tanggapan Coach Neil? Baiknya PSSI harus segera menunjuk pelatih baru mengingat ada agenda FIFA Matchday di bulan November, atau lebih baik tidak buru-buru? Seperti tadi disampaikan oleh Bung Budi, jangan buru-buru. Ya, saya sependapat dengan Bang Budi ya. Kita ini dalam memutuskan untuk pelatih tim nasional ini memang harus matang untuk saat ini. Karena keputusan itu akan menyangkut kehidupan seluruh bangsa Indonesia ini, terutama di sepak bola ya. Apalagi kemarin kita baru gagal dengan tim skuad pelatih yang sangat luar biasa katanya. Dan sependapat saya, kalau kita buru-buru, kita tidak ada kriteria, kita ada analisa bagaimana background education-nya, di mana dia melatih, apakah cocok dengan bangsa dan negara Indonesia. Itu yang penting dulu, Mbak. Siapapun pelatihnya pasti banyak lah di dunia ini yang bisa melatih timnas Indonesia. Tapi kriterianya harus kita tentukan dulu kriteria siapa. Siapa cocok ini? Apakah negara Eropa atau negara Asia Timur atau negara Eropa Timur? Ini yang harus kita cocok dulu. Kalau kriteria itu sudah dapat, dan saya pikir ini memang sudah dimatangkan di tingkat yang level paling tinggi ya. PSSI dengan direktur tekniknya sekarang kan sudah berbicara bersubsidi, dan direktur teknik ini kan mempunyai link yang sangat luar biasa di arena internasional. Nah, buat saya yang penting matang dulu nih. Gimana nih? Jangan kita buru-buru karena ada FIFA Matchday di bulan November ini, kita harus putuskan cepat-cepat. Nanti kedepannya seperti apa? Nah, itu yang saya pastikan. Kematangan dalam memutuskan ini harus apa namanya? Harus dari segi aspek lah, dari segi aspek masukan-masukan segala pihak, baik dari mantan-mantan pelatih-pelatih tim nasional yang ada, masukan dari mantan-mantan pemain, masukan dari exco, masuk dari orang-orang expert di bidangnya. Ya itu harus dipikirkan lebih matang. Mungkin itu aja. Kalau buat saya siapapun pelatihnya, Van den Bosch atau siapapun, kalau memang cocok, memang layak, memang mampu untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke depan lebih bagus, karena ke depan kan tantangan luar biasa. Apalagi nanti kalau ditargetkan kita harus masuk Piala Dunia 2030. Nah, apa sistemnya, apa metode, apa target-targetnya? Itu mungkin yang buat saya sih itu yang harus kita pastikan. Jangan buru-buru aja, matangkan dulu. Siapa kriterianya baru kita ambil. Iya, Coach Neil kan pernah melatih timnas Indonesia. Tantangannya seperti apa? Berat tidak, Coach? Ya berat lah, Mbak. Kan kita bebannya ini bagaimana kita sebagai head coach ini membahagiakan seluruh bangsa nih ya. Kita 200 juta Indonesia, 200 juta lebih. Bagaimana kita membahagiakannya? Itu bebannya sangat luar biasa. Nah, itu ada di kita. Berarti seorang pelatih itu harus bisa memendedikasikan hidupnya, knowledge-nya, experience-nya, attitude-nya untuk bangsa dan negara di sepak bola. Dan tidak mudah. Karena ketika kita ditunjuk menjadi pelatih tim nasional, itu memang luar biasa. Semua harus dirangkul, baik itu dari segala pihak secara rangkul, terutama tentu kita akan merangkul PSSI dengan tujuan-tujuan yang kita inginkan, terus merangkul pemain yang kita inginkan. Kan berat itu. Nanti kalau pemain itu tidak cocok dengan kita bagaimana? Semuanya harus setelah, Mbak. Tidak mudah jadi pelatih tim nasional itu. Tidak menggunakan trofi tepuk tangan. Bebannya sangat tinggi karena kita haus prestasi. Kita kan negara ini kan ingin prestasi, ingin juara. Nah, kemarin kan belum ada. Contohnya SEA Games aja, SEA Games tahun 91 kita dapat emas di Manila. Kan baru kemarin, tahun 2025 kalau nggak salah, ketika coach 2023 ketika coach Indra Safri meraih SEA Games di Kamboja kalau nggak salah saya. Jadi nggak mudah. Jadi beban itu tertuju kepada head coach. Nah, nanti setelah head coach itu terpilih, bagaimana dia mengkoordinir behind the team dia. Orang-orang yang expert di bidangnya, asisten pelatihnya, pelatih fisiknya, goalkeeper, fisioterapi, dokter tim, semuanya dirangkul. Jadi memang pemilihan head coach ini memang harus matang. Dan juga hubungan baik antara pemerintah, PSSI,
pelatih, semuanya berjalan lancar. Itu Mbak Eva. Ya, nggak mudah, harus punya kriteria kecocokan, punya knowledge, experience, dan attitude. Menurut Bung Budi, dari mana pelatih yang cocok, dari Eropa atau dari Asia? Ya, kalau saya sih memiliki preferensi sendiri ya untuk memberikan masukan kepada PSSI tentang calon pelatih timnas Indonesia ke depan. Artinya saya lebih prefer kalau pelatih timnas Indonesia itu memang memiliki rekam jejak atau pengalaman yang memimpin tim nasional di kawasan Asia, entah itu Asia Timur atau Asia secara keseluruhan, karena konteksnya ini kita akan berperang melawan tim dari Asia khususnya, karena kita ada target paling dekat itu 2027 untuk Piala Asia, lalu Olimpiade 2028 dan ujungnya adalah Piala Dunia 2030. Nah, kriteria ini kan harus dibuat berdasarkan perencanaan. Kalau kemarin kita bilang 2026 itu kita mau masuk Piala Dunia, jujur itu sebetulnya agak utopis. Karena keinginan untuk masuk Piala Dunia 2026 itu bukan melalui perencanaan yang memang kuat, yang memang solid. Ini kan semuanya kan kalau boleh bahasanya itu adalah tiba masa tiba akal. Ketika dalam sebuah pertandingan kita bagus, lalu semakin jalan ternyata kita melangkah semakin jauh, harapan itu muncul, harapan itu tumbuh. Tapi nyatanya kita berhenti di round 4 ketika berhadapan dengan raksasa Asia. Kita kalah lawan Jepang, kita juga kalah lawan Australia, kita juga kalah lawan Arab dan Irak. Itu membuktikan bahwa masih ada gap kekuatan, gap tim, entah itu secara teknis dan non teknis, itu tidak bisa disangkal. Nah, PSSI penting bukan hanya untuk membuat sebuah kriteria pelatih timnas, tapi juga roadmap menuju ke 2030 ini ada ukuran-ukurannya, ada indikatornya. Apakah memenangkan dulu Piala AFF di kawasan Asia Tenggara, lalu menuju Piala Asia. Nah, indikator-indikator ini yang harus dipastikan oleh PSSI dan siapapun pelatih timnasnya agar itu tercapai. Jadi bukan hanya pelatih timnas ini, calon pelatih timnas ketika ada negosiasi, ada pembicaraan, jangan ditargetkan 2030 harus lolos ke Piala Dunia. Tapi roadmap-nya kan juga harus diberi. Jadi kalau bicara, saya memiliki nama spesifik, saya nggak memiliki nama spesifik, tapi bahwa ada pelatih dari Jepang yang layak untuk dipertimbangkan karena mereka sekarang adalah kiblat sepak bola Asia, itu bagus. Tapi sekali lagi pelatih dengan tim itu jodoh-jodohan. Belum tentu Carlo Ancelotti itu berhasil di Brazil karena sebelumnya dia berhasil juga di Real Madrid. Jadi banyak kita tidak bisa menganggap itu sebagai sebuah kasuistik karena kasus-kasus itu berbeda. Ada yang sukses ketika balik lagi ke tim sebelumnya, itu bisa. Ada juga yang gagal ketika balik lagi, itu banyak. Ya, jangan hanya kita memberikan yang ketika balik lagi itu sukses, tapi yang nggak balik lagi nggak diceritakan. Itu sifatnya kasuistik. Baik. Terakhir saya ingin ke Coach Neil, seberapa besar peluang Sinteyong comeback atau CLBK dengan STY, atau bisa jadi menurut tadi Bung Budi dari Jepang misalnya, membuka opsi pelatih baru dari Jepang misalnya? Ya kalau saya Mbak, itu mau semua tergantung di PSSI katanya. Karena ini kan federasi ini punya kriteria sendiri, punya cara berpikir tersendiri, siapa yang terbaik ini. Ya, kalau Mbak bilang seberapa peluang STY untuk kembali, saya pikir 50-50 ya, karena semuanya kan tergantung di federasi juga. Tapi apa namanya? Ini sepak bolanya kan bukan pelatih yang dulu punya prestasi dia kembali terus nanti berprestasi lagi, enggak juga. Ya, itu yang saya bilang. Kisar ini yang penting kriterianya aja. Apa ini? Harus menjadi pelatih tim nasional di negara masing-masing. Ya udah, berarti udah dapat. Harus menjadi pelatih tim nasional di negaranya yang menjadi cocok untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Oh, mungkin Eropa Timur, Eropa Barat atau Asia Timur. Baik. Oke. Baik, mohon maaf Coach Neil, suaranya tidak terdengar jelas, tetapi saya tangkap tadi ya, masih banyak opsi calon pelatih. Kita berikan waktu bagi PSSI untuk memilih head coach yang terbaik untuk menggantikan Patrick Kluivert. Terima kasih Coach Neil, Bung Budi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.